Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Ihsan, NIM 210306114, Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh dosen Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi dari hewan unggas ayam broiler atau disebut Gallus domesticus. Sistematika ayam broiler yaitu filumnya Chordata, kemudian kelasnya Apes, ordonya Galliformis, familinya Pacinidae, genusnya Gallus dan spesiesnya itu Gallus domesticus. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ayam broiler. Yang pertama ini adalah ada caput atau kepala, kemudian masuk ke kolum leher, kemudian ini trunkus badan, kemudian yang keempat itu ekstremitas anterior ini atau sayap ya, kemudian yang kelima ekstremitas posterior dia bagian kaki, kemudian yang terakhir itu adalah kaudal atau ekor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari kepala atau caput ya. Yang pertama itu ada bagian rostrum atau paruh. Rostrum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada maksila, rahang atas, dan mandibula, itu rahang bawah. Kemudian yang kedua adalah nares anteriores atau lubang hidung, ya, lubang hidung. Kemudian yang ketiga ada sera atau tonjolan dekat paruh. Kemudian yang keempat ada organon virus atau mata. Kemudian yang kelima adalah porus acousticus atau lubang telinga. Nah, inilah bagian dari caput tadi. Baik, selanjutnya bagian cervix atau leher. Bagian cervix atau leher ini adalah penghubung antara caput dan trunkus. Trunkus tertutupi oleh bulu yang menurut letaknya bulu ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah tetrix, bulu yang menyeliputi badan. Kemudian retrikes, itu bulu yang menyeliputi pangkal ekor. Kemudian yang ketiga itu remikes, bulu yang menutupi sayap, ya, bulu yang menutupi sayap. Kemudian yang keempat parapterum, bulu yang menyeliputi bahu, bulu yang menyeliputi bahu. Kemudian alas puria, bulu-bulu kecil yang ada di dekat bahu juga ini, dekat sayap. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis bulu pada unggas. Nah, yang pertama itu ada plumae, ini ya plumae. Plumae ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu calamus. Calamus itu bagian yang paling dekat atau yang melekat dengan tubuh unggas. Kemudian yang kedua racis. Racis. Kemudian yang ketiga itu vexillum. Ini vexillum. Kemudian yang keempat itu adalah barbule. Oke, masuk ke jenis yang kedua. Jenis kedua itu adalah plumulae. Plumulae ini hampir mirip dengan bulu plume, cuman ukurannya lebih kecil. Ya, plumulae ini sama seperti tadi, ini calamusnya. Calamusnya bagian yang melekat pada tubuh unggas. Kemudian racis dan vexillum, dan ini barbulenya. Oke, yang jenis ketiga itu ada filoplume. Filoplume ini seperti pohon beringin ya. Di bagian dekat racisnya itu terdapat barbule. Dia lebih kecil ukurannya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas anterior atau bagian sayap. Bagian ekstremitas anterior ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama humerus atau tulang lengan atas. Kemudian radius, tulang pengumpil. Kemudian ulna, tulang hasta, dan yang keempat itu oska atau tulang pergelangan tangan. Dan yang kelima carpomtocarpus, dia dekat oska gini ya. Kemudian yang kelima di gigi atau jari. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior atau bagian kaki. Nah, di bagian ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu femur atau tulang paha. Kemudian yang kedua itu patella atau tulang lutut kecil, begini posisinya. Oke, yang ketiga itu tibiotarsus. Terus yang keempat itu ada fibula. Kemudian yang kelima itu ada tarsometatarsus. Itu
bagian yang menonjol di kaki. Kemudian yang kelima, yang keenam itu palanges atau jari ayam. Ini palanges terbagi, palangesnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Baik, selanjutnya sektio atau susunan tubuh bagian dalam. Yang pertama ada caput atau kepala, kemudian lanjut ke saluran pernapasan dan saluran pencernaan, itu adalah paring, kemudian pulma atau paru-paru, ini adalah kor atau jantung, setelah kor adalah esofagus atau kerongkongan, dan ini adalah crop atau tembolok. Kemudian ini adalah proventriculus, kemudian ini ventriculus, kemudian ini adalah hati atau hepar. Masuk ke intestinum tenue, ini ada duodenum, dan di tengahnya itu adalah pankreas atau pylorus. Kemudian masuk ke jejunum, sampai sini, kemudian ileum, dan ini adalah seka. Kemudian ini intestinum crassum atau usus besar, ini adalah rektum, dan yang terakhir adalah kloaka atau tempat pembuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan unggas ayam broiler. Sebelum itu saya sudah membedahnya terlebih dahulu dan sudah saya susun sesuai dengan sistem pencernaan pada hewan unggas tersebut. Oke, yang pertama ada capum oris atau mulut, atau bisa juga disebut paru. Nah, di dalam paru ini terdapat lidah berfungsi untuk menelan makanan. Dan di dalam paru ini juga terdapat enzim pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, fungsinya mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian enzim amilase ini dihasilkan oleh kelenjar ludah atau parotis di mulut dan kelenjar pankreas. Baik, selanjutnya setelah dari paru lanjut ke saluran menuju paru-paru, kemudian ke kor, kemudian ke esofagus. Esofagus ini adalah tempat menerima makanan sebelum masuk ke crop atau tembolok. Nah, crop ini atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya masuk ke proventriculus atau lambung kelenjar. Nah, di dalam ini terdapat enzim pepsin, gunanya adalah untuk memecah molekul protein yang kompleks menjadi lebih sederhana atau bisa disebut dengan pepton. Nah, setelah dari situ masuk ke ventriculus atau gizat. Nah, gizat ini berfungsi sebagai pencerna biji akar sebagai penghalus makanan. Nah, di sini gizat. Baik, selanjutnya setelah dari gizat itu masuk ke intestinum tenue, mulai dari sini hingga ke sini. Di dalam intestinum tenue terdapat 3 bagian. Yang pertama itu duodenum. Duodenum itu yang berbentuk seperti huruf U. Di dalamnya terdapat enzim pencernaan, yaitu enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Nah, di antara duodenum ini terdapat pylorus atau disebut dengan pankreas. Gunanya untuk tempat mensekresikan pencernaan. Selanjutnya jejunum itu dari sini hingga ke sini. Jejunum itu bagian usus kecil yang terhubung dengan duodenum di salah satu ujungnya. Ya, ini tadi duodenum, salah satu ujungnya terhubung dengan jejunum, dan di salah satu ujungnya lagi berhubung dengan ileum. Nah, selanjutnya itu ileum. Ileum ini bagian terakhir dari usus halus atau intestinum tenue yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna untuk masuk ke dalam usus besar. Panjang intestinum tenue atau usus halus itu sepanjang 107 cm. Selanjutnya seka atau dia berbentuk cabang 2, namun seka pada unggas berbeda dengan seka pada tubuh manusia. Selanjutnya setelah dari seka itu masuk ke intestinum crassum yang terdiri atas caesum, colon ascendens, dan colon sigmoideum. Berakhir di kolon rectum yang mempunyai pintu anus yang tertutup keras oleh adanya sphincterani. Oke, selanjutnya rectum merupakan bagian dari usus besar, namun posisinya berada di bagian akhir atau bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Nah, di sini.
Selanjutnya anus, ini anus ya. Ini anus berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada hewan unggas. Kloaka, anus atau kloaka ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama itu untuk pencernaan, saluran pencernaan, kemudian saluran urin dan saluran reproduksi. Baik, selanjutnya sistem nervosum atau saluran saraf pusat. Saluran saraf pusat terjadi di dalam otak ya, atau otak. Yang pertama itu cerebellum, terbagi menjadi 2. Hypis cerebi, bagian kecil di depan. Ini mata ya, bagian kecil di depan. Kemudian lobe alvecterius, bagian besar yang 2 di sini. Tuh, yang besar di 2 di sini. Kemudian masuk ke cerebellum, merupakan bagian otak kecil. Kemudian medulla oblongata, bagian bawah dari cerebellum, bawah sini. Oke, kemudian medulla spinalis merupakan gabungan dari saraf-saraf tulang belakang. Oke, ini dia ya. Baik, terima kasih. Jika ada kata-kata atau penulisan yang salah, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.